Polisi dan pengunjuk rasa terlibat bentrok saat warga menolak pengukuran lahan PT PN 14 di Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga mengadang polisi dan petugas pertanahan saat akan mengukur lahan eks guna usaha. Warga Desa Maiwa mengklaim eks tanah HGU yang kini menjadi sengketa sudah lama dikelola petani. Pejabat penyelenggara negara mengelola lahan milik negara. Karena itu bagian dari korupsi, tahu. Di sana yang harus diukur, yang tanah kosong dikelola oleh bupati dan kawan-kawan. Itu yang diselesaikan dulu. Karena itu tidak berhak siapapun namanya penyelenggara negara, pejabat negara untuk mengelola untuk kepentingan pribadi. Akibat bentrokan ini, 13 warga terluka. Sedangkan rencana pengukuran tanah tertunda akibat penolakan warga. Sebuah truk tronton bermuatan kayu masuk jurang di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sopir truk tewas terjepit dan evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR dibantu warga berusaha mengeluarkan korban dari badan truk selama 5 jam. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Muhammad Syafril datang dari arah Pematang Siantar. Diduga truk hilang kendali saat jalan menurun sehingga terjun ke dalam jurang. Satu buah truk muatan kayu yang terjun langsung ke jurang sedalam 5 meter. Masih belum diketahui penyebabnya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk kejadian terjadi di jam 3 dini hari tadi, ya, dilaporkan ke tim Basarnas itu jam 5 pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, 4 truk kontainer terlibat tabrakan beruntun. Tabrakan diduga akibat satu truk pengangkut galon mengerem mendadak dan menghindari kendaraan lainnya berputar arah. Akibatnya seorang pengemudi truk kontainer mengalami luka-luka karena terhimpit di bagian depan truk dan terkena pecahan kaca. Berhenti di sini, saya kan udah berhenti. Saya udah lampu bahaya, udah jauh jaraknya, Bang. Itu tiba-tiba di belakang ngedorong cepat. Gitu. Ini dari abang dari arah mana mau kemana, Bang? Mau ke Gudang. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas yang datang dari arah Karawang menuju Cikarang sempat tersendat. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari. Saya Anissa Dasuki. Pelanggar coy, belum bisa. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang merupakan rumah tinggal sekaligus agen sembako di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Api pertama kali muncul dari atap bangunan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api kemudian padam setelah setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Buru berlangsung ricuh. Ketua DPRD Kabupaten Buru dan Ketua Fraksi Bupolo asal Partai Demokrat bahkan nyaris adu jotos saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan laporan Banggar serta laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Dalam rekaman video, 2 wakil rakyat ini saling baku hantam. Beruntung beberapa anggota DPRD lainnya melerai. Kericuhan bermula dari salah satu anggota DPRD, Erwin Tanaya, melempar botol mineral ke arah pimpinan sidang sambil berjalan keluar. Untuk meredakan emosi, salah satu anggota DPRD dibawa keluar dari ruang sidang. Seorang warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah tewas setelah diserang ratusan tawon saat menebang kayu untuk mencari rotan di kebun pribadinya. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad korban dibawa pihak keluarga dan para tetangga menuju ke tempat pemakaman di daerah setempat untuk dimakamkan. Peristiwa berawal saat korban bersama istrinya menuju kebun pribadinya untuk mencari rotan. Korban diduga menebang pohon yang tumbang menimpa pohon tempat bersarangnya tawon. Keduanya kemudian diserang ratusan tawon dan sempat menyelamatkan diri dengan mencebur ke air di sebuah lubang galian.
Istrinya berhasil selamat karena terendam sepenuhnya di air. Sementara korban berada di air yang surut sehingga disengat ratusan tawon. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Nodiwarto tak tertolong. Diduga mengantuk, seorang pemotor wanita menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan tangan, bahkan sempat pingsan sesaat setelah menabrak truk. Meski kondisi motor korban rusak berat, namun nyawa korban berhasil diselamatkan. Oleh warga dan polisi, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sidoarjo. Sementara bangkai motor korban dan truk yang ditabrak korban diamankan ke pos polisi setempat. Tersangka penembak istri Kopda Muslimin meninggal dunia diduga akibat bunuh diri. Usai ditemukan keluarganya, jenazah Kopda Muslimin langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Tersangka penembak istri yakni Kopda M meninggal dunia. Diduga Kopda M meninggal dunia akibat bunuh diri. Kopda M ditemukan pukul 7 pagi oleh keluarganya di rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal. Jenazah Kopda M langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Kedatangan jenazah dengan ambulan dari Polres Kendal dikawal dengan mobil polisi militer. Sementara untuk kelanjutan kasus penembakan istri Kopda M, kelima tersangka yaitu 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api, Rabu siang memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Apa yang sudah didapatkan oleh penyidik, keterangan saksi, alat bukti, kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi, itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan di persoalan penembakan ini. Sebelumnya kasus penembakan Rina Wulandari di Jalan Cemara 3, Padang Sari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah terjadi pada Senin 18 Juli lalu. Penembakan didalangi oleh suaminya sendiri, Kopda Muslimin, anggota Batalion Arhanuts Ki-15 Semarang. Apa informasi terkini terkait akhir sepak terjang Kopda Muslimin yang menjadi tersangka percobaan pembunuhan istrinya sendiri? Kita terhubung dengan kontributor Anyus, Edi Prayitno. Selamat sore, Edi. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Edi, kami mendapatkan informasi bahwa jenazah telah tiba di rumah duka. Ya, jenazah baru saja tiba di rumah duka di Kelurahan Trompo dan langsung dibawa ke pemakaman umum di Kelurahan Trompo yang tidak jauh dari lokasi rumah duka. Baik, Edi. Jenazah sendiri baru tiba di rumah duka sekitar pukul 5 sore dan tidak begitu lama disemayamkan di depan rumah orang tua Kopda Muslimin, kemudian langsung dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Begitu, Mbak Anissa. Berarti saat ini jenazah sedang dalam prosesi pemakaman, ya? Iya. Baik, apakah ada upacara militer pada saat persemayaman jenazah? Ya, saat jenazah datang disambut oleh sejumlah anggota TNI dan polisi yang sudah berjaga dari tadi pagi, namun tidak ada upacara resmi secara militer yang dilakukan di rumah duka. Hanya rekan-rekan korban mengangkat peti jenazah dari mobil, terus disemayamkan di depan rumah duka dan langsung dibawa ke pemakaman dengan mobil ambulan juga. Begitu, Mbak Anissa. Apakah sudah diketahui hasil otopsi seperti apa? Benarkah Kopda Muslimin ini bunuh diri dengan menenggak racun? Untuk kepastian hasil otopsi sendiri belum ada keterangan resmi dari baik polisi maupun TNI karena keluarga hanya menerima jenazah, sementara hasil otopsi masih dalam penyelidikan petugas di Semarang. Begitu, Mbak Anissa. Baik, informasi sementara yang kami terima bahwa Kopda Muslimin ini meninggal dunia dengan minum racun setelah menjadi otak percobaan pembunuhan terhadap
istrinya sendiri. Apakah meninggalkan pesan kepada keluarga? Ya, dapat saya laporkan bahwa Kopda Muslimin sendiri datang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Trompo pada Kamis pagi sekitar pukul 5. Kopda Muslimin yang menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah menemui ibunya yang ada di ruang belakang. Kepada ibunya, Kopda Muslimin mengaku khilaf dan meminta maaf pada orang tuanya bahwa sudah mendalangi penembakan istrinya sendiri. Oleh orang tuanya, Kopda Muslimin diminta untuk menyerahkan diri, namun belum sempat berkomunikasi panjang, Kopda Muslimin mengalami muntah-muntah dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Tidak selang lama kemudian, keluarga menemukan Kopda Muslimin sudah tidak bernyawa di atas kasur di kamar belakang rumah orang tuanya. Itu Mbak Anissa. Baik, berarti tidak ada pesan atau alasan apa yang menyebabkan Kopda Muslimin bunuh diri sejauh ini? Edi? Ya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi pesan apa yang disampaikan, cuma kedatangan Kopda Muslimin ke rumah orang tuanya hanya ingin minta maaf dan mengakui kesalahannya bahwa sudah mendalangi penembakan kepada istrinya sendiri. Namun belum banyak dimintai keterangan dari keluarganya. Kopda Muslimin sudah meninggal dunia. Begitu, Mbak Anissa. Penembakan terlihat di rumah duka? Kenapa? Ya. Apakah istri yang menjadi korban penembakan terlihat di rumah duka? Ya, untuk istri korban sendiri masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Semarang karena kondisinya masih belum stabil. Baik. Begitu juga dengan anak-anaknya masih diungsikan di rumah nenek yang ada di Semarang juga. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Edi Prayitno melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Edi. Pemirsa, pasca otopsi ulang, tim forensik akan melanjutkan pemeriksaan mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua kecewa karena tidak bisa mendampingi otopsi ulang putra mereka. Pasca otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik di mana sampel luka akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diperiksa di Laboratorium Patologi Anatomi. Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di Laboratorium Patologi Anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua merasa kecewa lantaran tidak diizinkan mendampingi proses otopsi ulang. Namun pihak keluarga merasa terhibur setelah pemakaman ulang Brigadir Yosua dilaksanakan secara kedinasan. Mana orang tuanya itu, inilah hari terakhir dia melihat jasadnya dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan, puji Tuhan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah jadi terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya. Ya setidaknya itu kan menghibur karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM terus melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk kepada 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Namun Komnas HAM baru akan memeriksa Irjen Verdi Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Pemirsa, sampel luka di tubuh Brigadir Joshua telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.